Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Suku Bunga Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya menjelaskan bahwa perubahan suku bunga berperan penting dalam mempengaruhi profitabilitas dan nilai pasar perusahaan, di mana kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman dan menekan laba, sedangkan penurunannya mendorong investasi dan memperluas margin keuntungan. Dampaknya bergantung pada kondisi ekonomi global, struktur modal, serta strategi keuangan masing-masing perusahaan yang bergantung pada utang lebih rentan terhadap kenaikan bunga, sementara yang memiliki aset berbunga tetap bisa diuntungkan. Selain itu, suku bunga juga mempengaruhi valuasi saham, tergantung pada sektor industri dan daya saing. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat, seperti penggunaan instrumen derivatif untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengoptimalkan profitabilitas di tengah fluktuasi pasar. Selanjutnya, saya menjelaskan terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan secara umum. Yang kedua, sejauh mana struktur modal perusahaan mempengaruhi sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Yang ketiga, apa dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja keuangan perusahaan yang berbasis utang tinggi dibandingkan dengan yang berbasis ekuitas. Yang keempat, bagaimana strategi manajemen risiko suku bunga dapat memitigasi dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat tadi. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, mengkaji peran struktur modal dalam menentukan tingkat sensitivitas perusahaan terhadap fluktuasi suku bunga. Yang ketiga, membandingkan dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas antara perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi dan rendah. Dan yang keempat adalah menilai efektivitas strategi manajemen risiko keuangan dalam menghadapi perubahan suku bunga untuk menjaga stabilitas profitabilitas perusahaan. Pada proposal ini, terdapat 3 objek yang diharapkan dapat mendapatkan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mahasiswa. Proposal ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah yang relevan dalam memahami hubungan antara kebijakan moneter, khususnya suku bunga, dan profitabilitas perusahaan. Kemudian, yang kedua yaitu bagi masyarakat. Diharapkan proposal ini dapat menyajikan pemahaman tentang bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk lembaga pendidikan. Diharapkan proposal ini dapat menjadi kontribusi positif dalam memperkaya literatur akademik serta menjadi bahan ajar kontekstual yang mencerminkan dinamika dunia usaha dan ekonomi terkini. Di sini saya mencantumkan terdapat 6 dasar teori, yaitu yang pertama teori suku bunga, yang kedua teori struktural modal atau capital structure theory, yang ketiga teori profitabilitas, yang keempat data dan teknik pengumpulan data, yang kelima teori ekonomi makro terkait kebijakan moneter, yang keenam pengaruh kenaikan suku bunga pada profitabilitas. Yang pertama, teori suku bunga. Perubahan suku bunga berdampak signifikan terhadap profitabilitas dan nilai pasar perusahaan, terutama melalui peningkatan biaya pinjaman dan perubahan margin keuntungan. Kenaikan suku bunga cenderung menurunkan laba bersih dan valuasi saham, sementara penurunannya mendorong investasi dan memperbesar margin. Dampak ini paling terasa pada perusahaan yang bergantung pada utang, sedangkan perusahaan dengan struktur modal yang beragam atau memiliki aset berbunga tetap lebih terlindungi. Untuk menjaga stabilitas keuangan, perusahaan perlu strategi keuangan yang adaptif, termasuk pemanfaatan instrumen derivatif guna mengelola risiko suku bunga di tengah dinamika ekonomi global. Kemudian yang kedua adalah teori struktur modal.
Struktur modal perusahaan dipengaruhi oleh keputusan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat tax shield, namun juga menambah risiko saat suku bunga naik. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban suku bunga dan risiko gagal bayar, terutama pada utang berbunga mengambang. Teori seperti trade-off, signaling, dan keagenan menjelaskan alasan pemilihan kombinasi utang dan ekuitas. Karena itu, perusahaan perlu strategi pembiayaan yang seimbang untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi. Yang ketiga, yaitu teori profitabilitas. Profitabilitas adalah indikator utama kinerja keuangan perusahaan yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dan efisiensi pengelolaan keuangan, yang diukur melalui rasio seperti net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh efisiensi operasional, struktur biaya, dan beban bunga utang. Peningkatan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan laba bersih. Selain faktor internal, kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi keuangan yang adaptif terhadap dinamika eksternal untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan. Yang keempat adalah teori manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko keuangan seperti fluktuasi suku bunga yang secara langsung mempengaruhi biaya pendanaan, arus kas, dan laba bersih perusahaan. Pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, pengukuran eksposur, mitigasi, serta evaluasi berkala. Strategi umum yang digunakan meliputi instrumen derivatif seperti interest rate swaps, futures, dan opsi suku bunga untuk melindungi dari volatilitas. Pendekatan proaktif seperti analisis sensitivitas, penyesuaian struktur utang, dan diversifikasi pembiayaan juga penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Manajemen risiko yang efektif tak hanya mencegah kerugian, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Yang kelima adalah teori ekonomi makro terkait kebijakan moneter. Teori ekonomi makro mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan dengan kebijakan moneter sebagai salah satu pilar utamanya. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga melalui suku bunga acuan seperti BI rate untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter terbagi menjadi ekspansif, yaitu saat ekonomi melambat dan suku bunga diturunkan, dan kontraktif, yaitu saat inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan. Yang keduanya sangat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan siklus bisnis. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diterapkan secara hati-hati agar tetap efektif. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu okonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga, mencerminkan pentingnya pengaturan sumber daya secara bijak. Kemudian, teori yang terakhir yaitu pengaruh kenaikan suku bunga pada profitabilitas. Suku bunga merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mempengaruhi konsumsi dan investasi. Dalam sektor perbankan, suku bunga berdampak langsung pada profitabilitas dan stabilitas keuangan, di mana kenaikannya dapat menekan likuiditas, menurunkan permintaan kredit, serta mengurangi nilai obligasi dan ekuitas bank. Meskipun suku bunga tinggi mendorong masyarakat untuk menabung, biaya pinjaman yang meningkat dapat menghambat penyaluran kredit dan menurunkan pendapatan bunga. Kasus kebangkrutan bank di AS menunjukkan risiko kebijakan moneter yang terlalu ketat. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif dapat diperlukan agar perbankan tetap stabil di tengah fluktuasi suku bunga. Demikian
presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.